Oke, ladies and gentlemen, iya. Jadi hari ini gue pengen bahas tentang berita yang gue baca gitu. Ini kayaknya beritanya sih legit gitu. Bukan berita-berita bohong-bohongan atau berita palsu, hoax atau yang gimana-gimana. Tapi ini kayaknya beritanya beneran. Jadi gue baca kalau misalnya cukai rokok itu free selama 3 bulan. Sambil sebat dulu deh. Ini BTW dan hilang kemarin tuh yang kemarin gue review. Nah itu belum habis. Nah jadi kayak asik nih. Ini kayak persatuan dari video-video sebelumnya yang ada nikotin buzz, terus ngerokok putih, ngerokok kapan, pas pagi gitu kan. Oke, nah gue disini pengen ngebahas tentang cukai rokok. Katanya tuh bakal bebas beli cukai selama 3 bulan. Jadi gini, ini yang gue masih nggak ngerti. Ini bebas beli cukai 3 bulan itu apakah nggak usah bayar cukai, atau ditunda gitu selama 3 bulan tuh nggak usah beli dulu, tapi nanti habis itu harus beli lagi gitu, atau gimana gitu mekanisme. Karena di artikel yang gue baca itu, kalau yang gue nggak salah ya, gue juga nggak baca mendetil, apa gue baca mendetil ini, cuman kayak gue nggak gitu ngerti gitu poinnya. Apakah dia itu, nah ini artikel nanti gue taruh di description, apakah dia itu emang free. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya free bebas cukai, itu pasti kan harga rokoknya jadi jauh lebih murah gitu. Maksud gue harga rokoknya kayak contoh gini deh, yang gue tahu ya, hitung-hitungan kasarnya tuh kira-kira kalau satu bungkus rokok itu harganya 20.000, jadi dia tuh 65% yang gue tahu cukai itu harganya. Jadi seandainya satu bungkus rokok itu harganya 20.000, jadi paling enggak tuh, bukan paling enggak, jadi itu negara ambilan 13.000, 7.000 buat si perusahaannya. Cuma maksud gue gini, perusahaan rokok udah cuma terima 35% aja jadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Apalagi kalau dia terimanya nggak pakai cukai, nggak bagi dua sama negara, nggak bagi, ya bagi dua lah anggapannya, walaupun nggak 50-50, apalagi nggak bagi dua sama negara, itu pasti menurut gue jadinya gila banget gitu. Dan maksud gue contohnya gini deh, tadi gue contohin misalnya pakai Marlboro Filter Black, gue beli sekarang harga 29.000. Gue nggak tahu nanti kalau seandainya dia turun jadi 25.000 atau 20.000, bahkan mungkin kalau turun di 25.000 aja gue bakal beli 2 bungkus langsung sekaligus. Kalau dia turunin 20 ya gue beli langsung 3 ya. Maksud gue itu kan, kalau misalnya seandainya benar bebas beli cukai itu dia nggak perlu bayar cukai ke pemerintah, itu gue yakin tuh saat-saatnya turunin harga dikit terus jual lebih murah, itu gue yakin orang bakal beli banyak sih. Karena kayak gini, temen gue aja lagi masa-masa corona begini, dia dia itu kalau misalnya keluar itu yang dicari bukan beras, karena dia masih mahasiswa gitu ya. Jadi dia mahasiswa rantau, dia kuliah di Bandung, dia lagi pulang nih ke Jakarta. Nah dia tuh kalau misalnya keluar rumah, mungkin kalau beras atau lauk pauk apa segala makanan tuh mungkin orang tuanya nyariin. Cuma kalau misalnya, nah kalau dia keluar, jadi makanya dia tuh beli rokok tuh langsung sekaligus 8, 10. Mas gue yang amount yang nggak masuk akal gitu, bahkan menurut gue pun sekali beli 8, 10, sekali beli 8, 10, 8, 10. Nah maksud gue itu kayak hal-hal kayak gitu itu dengan harga rokok kayak sekarang yang cukainya udah naik. Nah kalau seandainya cukainya dibebaskan 3 bulan, wah pecah sih menurut gue, perusahaan rokok bakal nyayur menurut gue. Dan juga gini, gue gue seneng sebenarnya sama pemerintah ngeluarin kebijakan kayak gini. Karena kenapa? Karena kan gue pernah bahas di video gue sebelumnya tuh yang FCTC, kebijakan anti rokok gitu. Jadi FCTC itu kan produk luar gitu, misalnya anti rokok jadi maksud, dan udah gitu kan dia emang campaign ke semuanya. Kalau nggak salah campaignnya WHO apa ya, atau juga bilang dari Bloomberg apa segala ya, pokoknya gitulah, itu campaign dari luar. Nah cuman yang maksud gue gini, terus udah gitu gue pernah baca kan, yang gue pernah bilang di video itu juga, gue mention di video itu sebelumnya, Pak Jokowi bilang FCTC kita nggak usah ikut-ikutan. Tuh asik sih menurut gue, kayak ya udah FCTC kan asing. Sudah gitu komentarnya malah Indonesia masih terlalu berpihak pada industri. Ya iyalah, maksud gue pilihannya gini, lo udah kebijakan dari luar sama ada industri yang apa ibaratnya ngasih pekerjaan ke banyak orang di Indonesia. Ya lu mau, masa lu pilih yang kebijakan dari luar? Ya gue tahu itu emang sebenarnya maksudnya baik gitu, anti merokok apa segala, cuman ya balik lagi yang gue bilang, orang-orang udah dewasa, mereka punya pilihannya masing-masing. Yang mau ngerokok silakan ngerokok, yang nggak mau ngerokok ya jangan dimulai gitu. Ya nggak sesulit itu sebenarnya, cuman ya maksud gue Indonesia sekarang udah bagus lah,
So banyak free space gini kan boleh ngerokok. Kalau misalnya kayak emang di rumah sakit, kayak di sekolah gitu yang emang bukan tempatnya buat ngerokok juga gitu. Ya menurut gua kayak peraturan kayak sekarang udah cukup adil sih bagi perokok dan non perokok gitu. Kalau gue ngebahas itu kan ngebahas video yang sebelumnya lagi. Jadi maksud gue kebebasan cukai ini tuh bakal, ini gue punya saran nih buat perusahaan-perusahaan rokok. Ya udahlah lu turunin harga lah, gue yakin lu bisa pegang kata-kata gue, pasti penjualan lu naik ya. Pas maksud gue tanpa gue ngomong gini pun pasti perusahaan rokok juga udah pasti berpikir ke arah situ gitu. Dan ya moga-moga aja bisnis rokok tetap lancar sih. Moga-moga aja gue di hire gitu. Enggak lah, yang bukan enggak lah, gue pengen gitu. Gue sebenarnya punya impian pengen punya produk rokok sendiri gitu. Cuman ya itu kan panjang ya jalannya sampai sana. Cuman ya we'll see lah, moga-moga aja bisa. Oke. Jadi kebijakan cukai ini tuh sebenarnya ya moga-moga ya bener dia sih. Karena kan gue baca di situ kayak dia nih balik lagi yang pertama tadi, poin pertama gue bilang itu belum jelas dia tuh apakah cuman hari sekarang 3 bulan ini nggak usah beli, nanti harus beli, atau emang bebas biaya beli, atau gimana gimananya tuh gue baca di situ tuh nggak terlalu jelas. Tapi itu gue baca bener CNBC loh. CNBC harusnya sih legit ya, maksudnya nggak mungkin bohong-bohong. Maksudnya gue rasa bohong enggak, cuman maksudnya emang kadang kan berita gitu headline-nya ada, terus di bodinya juga ada, ya emang ada, cuman nggak didetilin. Cuman akhirnya dia malah nulis selain industri rokok, industri tembakau, industri ini juga mendapatkan ya, kompensasi industrinya ini ya. Ya udah, maksud gue kan gue padahal baca tuh buat dapetin berita mendetil tentang headline ya, kenapa malah dikasih tahu produk-produk lain. Cuman ya nggak apalah ya menurut gue, tapi berita itu udah cukup membuat gue senang sih. Oke, mungkin dari gue rasa itu aja dulu. Jangan lupa lo like, comment, subscribe channel gue. Wear Native. Salut.